Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Cerita kali ini berjudul Abu Nawas mengaku lebih kaya dari Allah. Sudah cukup lama Abu Nawas tidak pernah dipanggil lagi oleh Baginda Raja Harun al-Rasyid ke istana. Sejenak Abu Nawas pun berpikir, bagaimana cara agar dirinya dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. Hal ini bukan karena Abu Nawas kangen dengan Baginda Raja, tetapi karena pundi-pundi penghasilannya sudah mulai kosong. Sebab hadiah dari Baginda Raja sudah tidak pernah lagi ia terima selama ini. Kondisi rumah tangga yang demikian tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja, pikir Abu Nawas. Sehingga Abu Nawas pun mulai mencari cara agar dipanggil ke istana oleh Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah lama berpikir, tiba-tiba turun hujan yang begitu deras, sehingga Abu Nawas berlari ke dalam rumahnya. Dalam keadaan yang basah kuyup, Abu Nawas pun berpikir, bukankah hujan adalah rahmat? Kenapa aku harus lari menghindarinya? Dari situlah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide agar dipanggil Baginda Raja ke istana. Maka keesokan paginya Abu Nawas langsung menjalankan aksinya supaya bisa segera dipanggil oleh Baginda Raja Harun al-Rasyid. Wahai umat manusia, saya Abu Nawas adalah orang yang sangat membenci pada hak dan suka kepada yang fitnah. Dan saya adalah orang yang lebih kaya dibandingkan Allah, ujar Abu Nawas berkali-kali. Padahal selama ini Abu Nawas dikenal sebagai orang yang alim yang taat, sehingga banyak warga yang heran dengan sikapnya tersebut. Dia memang bersikap jenaka, hanya saja leluconnya tidak pernah ngawur seperti sekarang. Akhirnya warga yang merasa tidak suka mendengar perkataan Abu Nawas langsung mengadukan Abu Nawas kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Mendengar pengaduan para warga, Baginda Raja pun menjadi geram dan memerintahkan prajurit untuk segera menangkap Abu Nawas. Setibanya Abu Nawas di istana, Baginda Raja pun langsung membentaknya dengan sangat keras dan penuh amarah. Kamu sudah murtad, Abu Nawas. Perkataanmu bukan lagi lelucon, dan ini tidak bisa lagi dibiarkan. Kamu harus masuk penjara, kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun mempertanyakan kesalahannya kepada Baginda Raja. Memangnya salah saya apa, Baginda Raja? Kata Abu Nawas pura-pura bertanya. Bukankah tadi di pasar kamu mengatakan bahwa kamu tidak suka dengan yang hak atau kebenaran, malah kamu menyukai yang fitnah? Belum lagi kamu mengatakan kamu mengaku lebih kaya dari Allah. Kamu bilang begitu kan? Kata Baginda Raja sambil marah. Abu Nawas pun tidak banyak bicara. Dia langsung mengakui perbuatannya tersebut. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, mengapa engkau berkata begitu? Sudah kafir kan engkau? Tanya Baginda lagi. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab pertanyaan dari Baginda Raja. Saya kira Baginda Raja juga seperti saya. Baginda pasti membenci perkara yang hak, kata Abu Nawas. Kemudian sang raja pun menjadi tambah marah dan mengatakan Abu Nawas sangat kurang ajar. Selanjutnya Abu Nawas pun menjelaskan maksud dari perkataannya tersebut. Jangan marah dulu wahai Paduka yang mulia, dengarkan dulu keterangan saya, kata Abu Nawas.
Keterangan apa lagi yang ingin kau jelaskan? Sebagai seorang muslim, aku membela dan bukan membenci perkara yang hak. Kamu harus tahu itu, ujar Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas pun mulai berkata sambil menjelaskan maksudnya kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Begini Paduka yang mulia, setiap ada orang yang membacakan talqin, saya selalu mendengar bahwa mati itu hak dan neraka itu hak. Nah, siapakah orangnya yang tidak membenci mati dan neraka yang hak itu? Tidakkah Baginda juga membencinya seperti saya? Kata Abu Nawas. Akhirnya Baginda Raja pun langsung terdiam ketika mendengar penjelasan itu dari Abu Nawas sembari berkata seperti ini. Ya, tentu saja kematian dan neraka adalah yang hak, ujar Baginda sambil mengangguk-angguk. Tapi bagaimana dengan pernyataanmu yang menyukai fitnah? Tanya Baginda Raja ingin tahu. Kemudian Abu Nawas pun kembali menjawab dengan jawaban yang membuat Baginda Raja terkejut. Bukan hanya saya saja Baginda, tapi Baginda pasti juga menyukai fitnah, kata Abu Nawas. Baginda barangkali lupa bahwa di dalam Al-Quran disebutkan harta, benda, dan anak-anak kita adalah fitnah. Padahal Baginda juga menyenangi harta dan anak-anak seperti halnya saya. Benarkah begitu Paduka yang mulia? Lanjut Abu Nawas. Baginda Raja pun hanya membenarkan perkataan Abu Nawas dan mengangguk-anggukkan kepalanya lagi. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali kepada Abu Nawas, lalu bagaimana dengan pernyataanmu yang mengaku lebih kaya dari Allah? Apakah kamu sudah sinting? Kamu tahu kan kalau Allah itu maha kaya dan maha segala-galanya, kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun kembali menjawab pertanyaan yang dilontarkan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Anak-anak adalah kekayaan. Baginda pasti tahu itu. Sedangkan Allah tidak mempunyai anak. Saya mempunyai anak. Berarti saya lebih kaya daripada Allah. Karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, kata Abu Nawas menjelaskan kepada Baginda Raja. Baginda Raja lagi-lagi hanya bisa terdiam, sebab semua yang dikatakan oleh Abu Nawas memang benar adanya. Kamu memang benar Abu Nawas, tapi apa maksudmu berkata seperti itu di tengah-tengah pasar sehingga membuat keonaran di sana? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun menjawab tujuan dari perbuatannya tersebut. Tujuan saya adalah supaya saya ditangkap dan dihadapkan kepada Yang Mulia, karena hanya inilah satu-satunya cara agar hamba bisa bertemu Yang Mulia, ujar Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja pun bertanya kepada Abu Nawas tentang tujuannya yang ingin menemui dirinya. Dan Abu Nawas pun menjawab dengan santainya, agar saya mendapatkan hadiah dari Baginda, kata Abu Nawas cengengesan. Suasana yang tadinya tegang kemudian menjadi penuh gelak tawa. Dan Baginda Raja pun berkata seperti ini, Abu Nawas, ada-ada saja kau ini, kata Baginda Raja. Baginda Raja pun akhirnya sadar bahwa selama ini ia jarang mengundang Abu Nawas ke istana. Kemudian Baginda Raja pun memberikan Abu Nawas beberapa keping emas sambil berkata seperti ini, kalau kamu butuh apa-apa, langsung saja datang ke sini, bilang padaku apa yang kamu butuhkan. Tidak perlu pakai cara-cara seperti ini lagi, kata Baginda Raja Harun al-Rasyid. Kemudian Abu Nawas pun meminta maaf kepada Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pulang ke rumahnya sambil membawa hadiah dari Baginda Raja. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa pada kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.